Kawan Catra, jumpa kembali dengan Akila di channel Jurnal Catra. Kalau ngomong aspek pajak, kalau yang tadi dijelaskan pertama, itu adalah penerimaan terpenting nih untuk negara, kayak Ya. gitu. ya, ini ada pertanyaan ini dari Bu Angel. Ya, Oh. Wah, berarti Bu Sri ini sekarang udah pindah kuadran, Bu. Iya. Sekarang jadi bisnis owner. Benar, Mbak. Keren tuh. kan salah satu pastinya mendapatkan pendapatan dalam artian omset. Nah, pajak itu kan dikenakan atas setiap penghasilan dalam bentuk apapun. Jadi Pertama, kawan Catra harus login terlebih dahulu pada DJP online dengan mengisi yang pertama nomor NPWP, Kalau yang belum jelas bisa tulis di kolom komentar atau ikut Kempol, kelas mengajar pajak online. Hai kawan Catra, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Jurnal Catra. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi yang sedang hangat-hangatnya dibahas di tengah masyarakat, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, jangan lupa untuk seluruh kawan Catra untuk klik like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar selalu mendapatkan update informasi dari kami. Dan jangan lupa untuk selalu di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang lagi yang tahu mengenai Jurnal Catra. Yuk kita masuk ke dalam materi. Undang-Undang Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu yang terkena dampak adalah sektor perpajakan, di mana 3 undang-undang utamanya, yaitu Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, dan Undang-Undang PPN terkena dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, jika semua orang ramai membahas tentang klaster tenaga kerjaan, hari ini Jurnal Catra akan membahas mengenai klaster perpajakan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, seperti apa? Yuk kita ikut kelanjutannya. Seperti pembahasan sebelumnya, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah 3 undang-undang utama di bidang perpajakan, yaitu Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, dan Undang-Undang PPN. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau Undang-Undang PPN. Poin pertama yang terjadi perubahan adalah terkait dengan pengkreditan pajak masukan. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan relaksasi PPN terhadap pengusaha kena pajak dalam memanfaatkan pengkreditan pajak masukan. Pelonggaran ini tercantum dalam pasal 112 Undang-Undang Cipta Kerja, di mana ketentuan pasal 9 ayat 8 terkait pengkreditan pajak masukan yang terdapat di Undang-Undang PPN dihapuskan, seperti diantaranya perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Yang ketiga, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Yang keempat, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN, namun ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir, perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKB berproduksi, sebagaimana yang diatur dalam ayat 2A. Atas seluruh item-item ini dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga berbagai jenis pengeluaran yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atas BKP atau JKP tersebut akan dapat dikreditkan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun terdapat penghapusan beberapa ketentuan pada pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN, namun ada penambahan dalam pasal di Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan poin yang harus dihapus dalam Undang-Undang PPN tersebut. Di antaranya yang pertama, pengkreditan pajak masukan 80% dari pajak keluaran. Dalam hal ini, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak ataupun pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud maupun jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dapat mengkreditkan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Yang kedua, dapat mengkreditkan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang belum dilaporkan dalam SPT masa PPN. TKP dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak atau jasa kena pajak,
serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang diberitahukan dan atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, mengkreditkan pajak masukan yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Pengusaha kena pajak dapat mengkreditkan pajak masukan dari barang kena pajak atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak atau jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak sebesar jumlah PPN yang tercantum selama telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang kedua, masa pengkreditan pajak masukan. Hal ini tertuang dalam pasal 9 ayat 9 yang menyebutkan pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur dibuat. Sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan dalam harga perolehan BKP atau JKP serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai undang-undang ini. Yang ketiga, membuat faktur pajak tanpa identitas pembeli. Perbedaan antara Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang PPN dalam pasal 112 Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa pengusaha kena pajak pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli. Sementara, pada pasal 13 ayat 5A, Undang-Undang PPN dijelaskan bahwa pengusaha kena pajak pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli, serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih lanjut dengan PMK. Sehingga perbedaannya adalah di Undang-Undang Cipta Kerja, PKP pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa identitas pembeli kepada seluruh pembelinya tanpa adanya persyaratan sebagaimana di Undang-Undang PPN. Gimana kawan Catra? Sudah jelaskan dengan isi video tadi? Jika kawan Catra masih memiliki pertanyaan, silakan tulis di komentar video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam maju untuk kita semua. Jumpa lagi di channel YouTube channel sedang hangat-hangatnya yang sangat sedang dan juga saya lupa yang ada di Indonesia. Aduh. Nah, seperti apa? Yuk kita ikut kelanjutannya. Meski ada penghapusan beberapa ketentuan pada huruf dalam hal ini PKP diperbolehkan untuk dalam ketetapan pajak tersebut dengan ketentuan bahwa tidak dilakukan upaya hukum atas pajak masukan dari barang kena pajak. Assalamualaikum. Nggak ada, Pak. Ketemu, Pak. Udah saya di meja. Iya, Pak. Udah saya Bu Rayu ininya nggak ada, Pak. Mengkreditkan pajak masukan yang ditagih. Aduh. Udah. Berulang kan? Masa pajak pengkreditan berikat ke Agung. Jika kawan Catra masih gimana kawan Catra? Video tadi udah bilang. Aduh. Dan sampai jumpa di informasi berikutnya. Salah. Sampai jumpa di video berikutnya.